Tipe saya setelah berjanji tetap saya ingat. Kalau saya lupa itu Zahrul Rahul saya akan ingat. Ini ketua Pemda Aceh Utara. Tolong tegur dia, sampaikan pesan lewat dia bahwa saya pernah berjanji dengan masyarakat untuk mengaspalkan jalan. Tetapi jangan tagih janji itu kalau saya menang di hari tahun pertama. Baru bisa terkabul itu tahun kedua atau paling cepat atau paling normal itu kalau tahun ketiga. Nah, jalan ini bukan jalan provinsi, jalan kabupaten. Sebenarnya bupati yang bikin. Bupati Satar atau lainnya siapa saja yang menang, tolong tagih juga, sebab nantinya yang bikin jalan ini bupati yang dananya dari gubernur, sebab fungsi jalan jualan ada jalan kabupaten. Insya Allah masyarakat Serikaya dan Langkahan secara umum tidak lagi tersandung kalau malam. Kalau sekarang siang pun bisa tersandung. Tetapi harap dimaklumi bahwa jalan di daerah sini sering rusak. Kenapa rusak? Karena banjir. Kenapa banjir? Karena saya temui balok-balok di sungai-sungai. Dulu saya naik kemari jumpai balok udah macam jalan tol di sungai. Ya, kita harapkan ke depan walaupun udah habis di atas, mudah-mudahan tidak lagi banjir dari sini. Karena banjir itu merusak segalanya, merusak jembatan, merusak jalan, merusak juga padi di sawah, ya kan? Betul? Nah, tentang pertanyaan yang nomor 2 tentang halo, yang mau tanya tentang gerilyawan, bukan relawan, gerilyawan. Dulu saya gerilyawan juga. Itu akan kita bicarakan dalam sebab ini. Yang namanya relawan, pertama rela apa saja, rela bekerja, rela nggak minta bayaran, dan yang terpenting rela tidak melawan. Makanya relawan. Nah, pembalasan kalau saya menang, balasan kalau saya menang tidak untuk relawan, tetapi untuk semua rakyat Aceh. Serius. Dan relawan itu adalah bagian dari rakyat Aceh. Jadi semua rakyat adalah relawan, cuma yang aktif dan tidak aktif. Yang tidak aktif adalah tugas relawan aktif untuk mengaktifkannya. Apabila rakyat tidak aktif sebagai relawan, berarti gagal relawan yang aktif itu. Nah, mengerti ya? Nah, pertanyaan pertama selesai pertanyaan dan saya pun selesai menjawab. Yang kedua, siapa? Kalau ada pihak ibu yang mau
Kawan-kawan, kami mohon pada kawan-kawan untuk kita break sebentar karena waktu ini menjelang maghrib. Halo para kawan-kawan. Nanti kalau saya mimpin, saya akan menjawabnya dengan lapangan pekerjaan. Mungkin ada sesuai dengan perempuan, ada yang enggak. Rencana saya dulu membuat jalan tol dari Banda Aceh sampai ke perbatasan Sumut. Seandainya dilaksanakan oleh gubernur sekarang, maka 5 tahun lebih ini akan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Saya hitung ada 200.000 lapangan pekerjaan. Kalau jalan dari Banda Aceh ke Sumut jalan tol jadi dibuat, tetapi rencana saya tercancel, dibatalkan karena saya kalah. Ya. Seandainya jadi dibangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di Sarawak, juga ada puluhan ribu tenaga kerja yang terserap di situ. Tamatan-tamatan perguruan tinggi yang teknis apapun, tamatan-tamatan SMK bisa kerja di luar proyek besar itu, tetapi itu pun dibatalkan oleh sekarang. Nah makanya, sekarang itu ada 2 orang. Siapa? Jabatannya jangan sebut namanya. Jabatannya jangan sebut namanya. Ada gubernur dan wakil gubernur, ya kan? Itu bertanggung jawab terhadap kemiskinan rakyat Aceh dan kehilangan pekerjaan rakyat Aceh. Itu berdua yang saya menang, itu proyek saya lanjutkan dan proyek-proyek lain kita bikin. Nah, apa hambatannya? Kenapa pengusaha-pengusaha dari luar Aceh tidak berani masuk ke Aceh? Tidak masuk ke Aceh karena image gambaran Aceh masih seram. Aceh ini dianggap masih belum aman. Nanti akan kita buktikan bahwa Aceh ini aman. Saya sudah pernah membuktikan dulu tahun 2007 sampai 2012 sudah mulai banyak investor yang datang menanam modal. Ternyata saya kalah di tahun 2012. Maka bukan hanya kalah, bukan hanya kalah. Mungkin ibu masih ingat memang di TV atau lihat di YouTube. Saya dikeroyok ramai-ramai oleh orang yang menang di depan DPR. Di situ hadir duta besar mancanegara dari Amerika, dari Eropa, dari Asia, dan mereka melihatnya dan mereka kemudian tidak suka sama Aceh lagi. Aceh bukan tempat yang disukai. Kita harus kembalikan suasana yang dulu lagi agar masyarakat internasional, penanam modal mau masuk mari, dan disitulah tempat kita bekerja. Menjadi pegawai negeri nggak tiap tahun menerima, dan kalaupun diterima untuk menggantikan jumlah yang pensiun tidak banyak. Maka orang sekolahan tidak boleh mengharap menjadi pegawai negeri semuanya. Kalau ada yang bisa kerja mandiri lebih bagus lagi. Nah, masalah modal, kalau ada ide dari adik-adik sarjana yang tamatan universitas manapun, ada ide-ide kreatif, maka pemerintah, insya Allah kalau pemerintah saya menang, pemerintah saya namanya, insya Allah akan mengupayakan modal untuk bekerja. Nah, jadi lapangan pekerjaan itu ada yang bekerja pada pemerintah, PNS namanya. Ada yang kerja swasta, di perusahaan, di pabrik, di kebun. Ada juga yang menciptakan pekerjaan sendiri dan mempekerjakan orang lain. Itu yang paling hebat. Asal ada ide mau bikin apa, pemerintah akan menyediakan modal.
Nah, itu deh. Ada pernah lagi? Ada kan? Kalau satu pernyataan 50.000, dua pernyataan 100. Kalau nggak ada satu lagi dibalikin. Jaminan untuk kami bekerja yang bisa dipegang dari omongan Bapak itu di mana? Rupanya mereka ini baru sembuh dengan musik. Maka saya setuju musik. Mainkan musik, dan sembuh.